Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita berkaitan dengan tafsir daripada surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Berkaitan dengan masalah kemarin, la raiba, tidak ada keraguan di dalamnya, dalam Al-Qur'an. Kalau kita perhatikan saat ini, mungkin sejak masa-masa yang lalu, memang seringkali timbul keraguan, khususnya dari orang-orang yang tidak suka terhadap Islam. Mereka sering melecehkan, mereka sering menghinakan Al-Quran. Bagi umat Islam gak boleh ada rasa ragu di dalam Al-Quran. Tidak boleh terbesit di dalam orang-orang yang beriman, baik di dalam pikirannya maupun di dalam hatinya, timbul keraguan terhadap Al-Quran. Itu gak boleh. Tidak boleh. Kita harus yakin bahwasanya Quran itu adalah al-haq min indillah, adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita menanggapi berkaitan dengan orang-orang yang ragu terhadap Al-Quran, apalagi terhadap orang-orang yang suka menghina atau melecehkan Al-Quran? Di dalam Al-Quran, Allah mengajarkan kepada kita untuk mengcounter, untuk menepis keraguan-raguan yang timbul di dalam diri manusia, siapapun orangnya. Di dalam Al-Quran, Allah telah mengajarkan kepada kita untuk mengcounter orang-orang yang suka melecehkan Al-Quran. Di antaranya kita bisa melihat di dalam surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kita itu enggak perlu marah-marah, enggak perlu marah-marah terhadap orang-orang yang melecehkan, yang ragu-ragu terhadap Al-Quran. Allah ajarkan kita wajadilhum billati hiya ahsan, dan diskusikanlah dan debatlah mereka dengan cara-cara yang baik. Dengan cara-cara yang baik. Ayo kita diskusi. Kalau Anda merasa ragu tentang Al-Quran, apalagi sampai Anda melecehkan dengan
Al-Quran, melecehkan Al-Quran. Ayo kita duduk sama-sama, kita berdiskusi billati iya hasan, dengan cara-cara yang baik. Misalnya orang non muslim katakan, misalnya Nasrani melecehkan Quran, ayo duduk bareng-bareng, kita kemukakan dalil-dalil, baik itu dalil Al-Quran maupun dalil Alkitab. Silakan, mana yang benar, Quran atau Alkitab? Jadi kita ajak diskusi, kita ajak debat mereka. Kita nggak perlu misalnya sambut-sambutan di medsos sambil menjelek-jelekan satu sama lain. Undang aja mereka, kita duduk bareng-bareng. Jika memang engkau menganggap kitab sucimu adalah yang benar dan menganggap Al-Quran kami salah, sesat, ayo duduk bareng-bareng. Kita diskusi, kita debat dengan cara-cara yang baik. Kalian silakan mengeluarkan dalil dan alasan-alasan secara ilmiah. Kami juga umat Islam akan mengeluarkan dalil dengan alasan-alasan yang ilmiah. Itu diajarin dalam Al-Quran, diajarkan dalam Al-Quran. Debatlah mereka dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bukan hanya ayat itu saja, di dalam Al-Ankabut juga, di dalam ayat yang ke-46 dikemukakan oleh Allah, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian mendebat, berdiskusi terhadap ahlul kitab illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara-cara yang baik. Sama tuh ya. Ini kan banyak sekali nih sekarang perkara-perkara yang gak enak yang menimpa umat Islam. Ada yang melecehkan Nabi, melecehkan Allah dan lain sebagainya, melecehkan Quran, baik dari kelompok Nasrani maupun yang lain. Bahkan ada pendeta yang bergelar pendeta kok begitu kelakuannya, ya, ngomong keluar-keluar di medsos segala macam. Kalau Anda memang merasa Quran itu keliru, ayo kita debat, kita diskusi, kan begitu. Kita debat, kita diskusi. Islam mengajarkan, Islam tidak pernah mengajarkan saling menjelek-jelekkan satu sama lain, menjelek-jelekkan agama orang lain, menjelek-jelekkan kitab orang lain, enggak pernah. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Yang Islam ajarkan adalah yuk duduk bareng-bareng, kita diskusi, kita berdebat. Ya, itu berkaitan dengan la raiba fihi. Ya, di dalam Al-Quran tidak ada keraguan. Hudan, dan juga Quran ini adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk ini sebetulnya mengena kepada seluruh umat manusia. Hanya saja yang bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hanya orang-orang yang bertakwa. Syahrul Ramadan allazi unzila bihil Quran hudal linnas. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, diturunkannya pada bulan itu Al-Quran. Apa fungsinya? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi Quran ini hakikatnya adalah petunjuk untuk seluruh manusia. Petunjuk untuk orang-orang Nasrani, kan begitu. Orang Yahudi, petunjuk untuk orang-orang Hindu, orang Buddha dan lain sebagainya.
bahkan juga menjadi petunjuk bagi orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan, ateis. Kan begitu. Jadi sekali lagi, hudal linnas. Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, siapapun orangnya. Akan tetapi di dalam Al-Baqarah, ya, di dalam Al-Baqarah ayat kedua, hudal lil muttaqin. Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Karena apa? Karena hanya orang yang bertakwa saja yang bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kan gitu ya, Kong. Hanya Quran aja yang bisa dijadikan petunjuk oleh orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa sajalah yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Hudal lil muttaqin as-sairina ila taqwa bi imtisalil awamiri wajtinabin nawahi litiqaihim bizalikan nar. Ya. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? As-sairina ila taqwa, yaitu orang-orang yang kembali kepada takwa. Orang-orang yang kembali kepada takwa. As-sairina ila taqwa bi imtisalil awamiri wajtinabin nawahi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabin nawahi, dan menjauhkan daripada larangan-larangan Allah. Jadi orang bertakwa itu, orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menjalankan perintah-perintah agama, yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjalankan perintah-perintah Rasulullah. Apapun bentuknya perintah itu. Maka bagi orang yang bertakwa, tanpa syarat bahwa dia akan menjalankan perintah-perintah tersebut. Enggak pilih-pilih, Kong. Mana perintah yang enak dijalankan, yang kagak enak ditinggalin. Enggak begitu. Yang enak dijalankan, yang tidak enak juga dijalankan. Kan gitu ya. Gitu. Jadi imtisalul awamiri, itulah orang bertakwa, menjalankan perintah-perintah Allah. Wajtinabun nawahi, dan menjauhkan atau meninggalkan larangan-larangan Allah, apapun bentuknya. Ya, apapun bentuknya larangan-larangan Allah, apapun bentuknya larangan-larangan Rasulullah, itu akan ditinggalkan. Itu akan dijauhkan oleh orang-orang yang bertakwa. Puncaknya adalah taat. Puncaknya daripada ketakwaan itu adalah taat ilallah, taat pada Allah. Jadi kayak gitu. Kita ini kalau memang ingin dapatkan predikat takwa, predikat orang yang taat, imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Terima dan laksanakan hal-hal yang demikian, ya, dengan tanpa syarat. Menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Littiqaihim bizalikan nar, karena yang demikian itu menjauhkan mereka terhadap neraka. Dengan asbab kita imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, dengan sebab kita menjadi orang yang bertakwa, maka insya Allah akan menjauhkan kita daripada neraka. Ya, di dalam tafsir Jalalain dikemukakan littiqaihim bizalika annar, karena yang demikian itu menjauhkan mereka daripada api neraka.
Kemudian ayat selanjutnya dikemukakan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Terus zakat, wa mimma razaqnahum yunfiquna. Ya. Jadi orang bertakwa itu ada ciri-ciri. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya dengan gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat, menjalankan salat. Wa mimma razaqnahum, dan dari apa-apa yang kami berikan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang bertakwa, yunfiquna, mereka menginfakkan. Mereka menginfakkan. Dikemukakan di dalam tafsir Jalalain, alladzina yu'minuna yusaddiquna. Jadi yu'minuna ini ditafsiri yusdikuna, yaitu orang-orang yang membenarkan, yang percaya bil ghaib, dengan perkara-perkara ghaib. Bima ghaba anhum minal ba'si wal jannati wan nari. Percaya dengan perkara-perkara yang gaib daripada mereka, minal ba'si, daripada hari berbangkit. Hari berbangkit. Kapan nanti? nanti hari kiamat. Setelah hari kiamat, maka kemudian masuk kepada ketentuan Allah yang berikutnya, kita dibangkitkan oleh Allah. Percaya orang beriman. Maka orang-orang yang bertakwa itu percaya dengan perkara-perkara yang gaib, yang saat ini dia belum pernah lihat, ya. Yang dia dapatkan perkara-perkara gaib itu adalah dari Al-Qur'an. Kalau satu perkara yang dia udah lihat, yang dia bisa raba, yang dia bisa rasakan, itu bukan gaib lagi. Gaib yang nggak kelihatan. Bukan gaib lagi. Dan itu memang tidak perlu dipercayai perkara begitu, karena memang kita satu kenyataan, kelihatan dan nampak. Nah, dituntut tuh orang-orang yang bertakwa untuk beriman dan percaya pada perkara-perkara yang dia belum pernah lihat, yang belum pernah dia rasakan. Kalau toh dia tahu perkara tersebut datangnya dari Quran, tapi dia belum pernah melihat. Alladzina yu'minuna bil ghaib minal ba'si, itu percaya dengan perkara yang gaib, seumpamanya adalah ba's, yaitu berbangkit, wal jannati, dan surga. Percaya dengan adanya surga setelah dihisab, maka bagi mereka yang beriman wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu wa adnin. Percaya dia adanya surga. Orang-orang yang beriman itu percaya dengan perkara yang gaib, yaitu surga. Setelah dihisab, dipertanggungjawabkan apa yang dilakukan selama dia hidup di dunia, ditimbang amalnya, baiknya dan buruknya, jeleknya dan buruknya ditimbang. Kalau memang dia amalnya baik,
maka dia masuk ke dalam surga. Itu memang sudah janji Allah. Alladzina yu'minuna innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adn wa basiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, ganjaran mereka itu adalah surga. Mereka itu adalah golongan yang baik. Wa basyiril ladzina amanu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang yang beramal soleh, lahum, untuk mereka adalah surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya air-air, sungai. Insyaallah kita bisa menjalankan perintah Allah dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, sehingga Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu ya kajian kita, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pedas orang